Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriah Maimunah dari kelas 3A Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis laporan keuangan pada salah satu perusahaan di Indonesia sebagai pemenuhan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, sebelumnya kepada Bapak Syahrul SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, izinkan saya untuk memaparkan tugas yang sudah saya kerjakan. Langsung saja, yang akan saya jelaskan adalah mengenai analisis laporan keuangan industri konstruksi, properti, dan real estate pada PT Wijaya Karya Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PT Wijaya Karya Tbk. PT Wijaya Karya Tbk atau biasa disingkat menjadi WIKA adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1960. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki 11 kantor operasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan 9 kantor perwakilan yang terletak di luar Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis yang pertama, yaitu analisis perbandingan neraca. Dalam analisis perbandingan neraca ini, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan yang terakhir ada total liabilitas dan ekuitas. Laporan ini dihasilkan selama periode 5 tahun, yaitu tahun 2017 sampai 2021. Di sini yang digunakan sebagai tahun pembanding adalah tahun pertama, yaitu tahun 2017. Jadi, hasil presentasi yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah dengan cara total aset tahun dikurangi total aset tahun pertama dibagi total aset tahun pertama. Jadi, misal untuk menghitung total aset tahun 2018 atas 2017 adalah dengan cara total aset tahun 2018 dikurangi total aset tahun 2017 dibagi total aset tahun 2017. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba bersih. Cara perhitungannya sama dengan perbandingan pada analisis perbandingan neraca. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas. Di sini terdapat current ratio dan asset test ratio. Untuk menghitung current ratio adalah total aktiva lancar dibagi hutang lancar, sedangkan untuk asset test ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya ada analisis rasio leverage. Di sini terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk menghitung total debt to total asset ratio adalah dengan cara menghitung total hutang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk menghitung total debt to total equity ratio adalah dengan cara menghitung total hutang dibagi dengan ekuitas. Yang selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Di sini terdapat total aset turnover dan receivable turnover. Untuk menghitung total aset turnover adalah dengan cara menghitung penjualan dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk menghitung receivable turnover adalah dengan cara menghitung penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Di sini terdapat gross profit margin dan return of equity. Untuk menghitung gross profit margin adalah dengan cara menghitung laba kotor dibagi dengan penjualan. Sedangkan untuk menghitung return of equity adalah dengan cara menghitung earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100. Dalam perhitungan analisis rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas dibandingkan juga dengan rasio industrinya. Selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan. Di sini terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk menghitung total aset adalah total aset dibagi dengan total aset. Total liabilitas adalah total liabilitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Total ekuitas adalah dengan total ekuitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Dan yang terakhir, untuk menghitung total liabilitas dan ekuitas adalah total liabilitas dan ekuitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas.
Selanjutnya ada analisis common size laporan laba rugi. Di sini terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Dan hasil presentasi tersebut didapat dari pendapatan, laba bruto, dan laba usaha dibagi dengan pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren laporan posisi keuangan. Untuk menghitung hasil presentasi ini adalah dengan cara semua tahun, yaitu tahun pertama sampai tahun kelima, dibagi dengan masing-masing tahun. Misalnya, untuk menghitung tahun 2017, yaitu 2017 dibagi dengan 2017, 2018 dibagi dengan 2018, dan seterusnya. Selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi. Perhitungannya sama dengan analisis tren laporan posisi keuangan, yaitu 2017 dibagi dengan 2017, 2018 dibagi dengan 2018. Selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini nantinya akan menghasilkan return of equity pada perhitungan setiap tahunnya. Yang selanjutnya ada analisis cross-section. Di sini untuk mencari rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, dan median pada ROA dan nilai buku menggunakan cara yang sama, yaitu untuk ROA, untuk mendapatkan ROA yaitu dengan cara menjumlahkan semua ROA setiap tahunnya, kemudian dibagi dengan periode 5 tahun. Begitupun dengan nilai buku, menjumlahkan semua nilai buku setiap tahunnya, kemudian nanti dibagi dengan periode selama 5 tahun. Dan analisis yang terakhir adalah analisis time series. Analisis ini nantinya akan menghasilkan ROA perusahaan dan ROA industri. Yang selanjutnya ada analisis CSR. PT Wijaya Karya memiliki banyak anak perusahaan, sehingga PT Wijaya Karya mempunyai strategi tersendiri dalam menjalankan kegiatan corporate social responsibility-nya, yaitu dengan adanya unsur 4 pilar, yaitu ada Wika Hijau, Wika Peduli, Wika Sehat, dan Wika Pintar. Dalam implementasi CSR, dibutuhkan strategi ekstra yang terdiri dari beberapa agenda, yaitu yang pertama ada pedoman dan kode etik, dan yang kedua ada strategi kepemimpinan korporat dalam CSR. Pada poin pertama ini, Wijaya Karya memiliki pedoman dan berfokus pada tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kegiatan CSR yang dilakukan sesuai dengan tata etika dari Kementerian BUMN. Yang kedua, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, PT Wijaya Karya memiliki 4 pilar, yaitu Wika Hijau, Wika Peduli, Wika Sehat, dan Wika Pintar. Yang pertama, Wika Hijau. CSR yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya ini adalah tentang penghijauan. Kedua, ada Wika Pintar. CSR yang dilakukan adalah untuk mengajar dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, ada Wika Peduli. CSR ini berfokus untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam. Dan yang terakhir ada Wika Sehat. CSR yang peduli pada kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Baik, berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa analisis laporan keuangan pada industri konstruksi, properti, dan real estate pada PT Wijaya Karya yang telah saya jelaskan, kita dapat mengetahui laporan posisi keuangan dari PT Wijaya Karya Tbk ini dan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan pada setiap tahunnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.